فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada kesempatan yang lewat kita sudah pelajari bahwa ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, lalu Nabi SAW mampir di Kuba, lalu beliau melanjutkan perjalanan sampai kepada Bani Salim, dan beliau melakukan salat Jumat yang pertama sekali di tempat Bani Salim. Lalu Nabi SAW katakan, arba'un wa arba'un wa arba'. Kata Nabi, ada 4 yang menjadi sebab terbesar seorang laki-laki masuk surga, 4 penyebab perempuan masuk surga, dan 4 berkongsi antara laki-laki dan perempuan. Walaupun sebenarnya yang untuk laki-laki juga untuk perempuan, yang untuk perempuan juga untuk laki-laki kecuali 1. Kemarin kita sudah sampaikan yang pertama kata Nabi adalah absus salam. Kata Nabi, penyebab masuk surga yang paling penting yang pertama adalah sebarkan salam. Sebarkan salam. Kenapa? Karena salam assalamualaikum itu artinya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Kalau kita mengucapkan sebuah doa kepada orang di mana doa itu dia tidak minta, maka Allah akan berikan kepada kita apa yang kita mintakan pada orang tersebut. Kalau orang itu sudah minta didoakan, maka hukumnya adalah wajib, karena jatuh pada amanah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka ingin berdoa, menginginkan sesuatu dari Allah, cara mereka berdoa, mereka doakan saudara mereka yang lain. Kalau mereka ingin sembuh dari penyakit, maka mereka mendoakan saudara mereka yang sakit tanpa diminta. Kenapa? Karena ini doa adalah doa yang ikhlas. Dan kalau kita doakan orang lain tanpa dia minta, malaikat juga mengaminkan. Lalu malaikat itu mengatakan, ya Allah, berikan pada dia apa yang dia mintakan pada saudaranya. Berikutnya, kalau kita mengucapkan salam, maka orang wajib menjawabnya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar. Biasanya pahala yang wajib itu lebih besar dari pahala yang sunnah. Beda dengan salam. Kalau salam, mengucapkannya duluan adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib, tapi pahala mengucapkannya duluan adalah lebih besar. Nah, coba bayangin kalau kita ketemu dengan orang 100 orang sehari, kita katakan assalamualaikum, maka dia akan jawab waalaikumsalam.
maka diharuskan dia menjawab dengan sempurna, lebih dari apa yang diucapkan oleh yang mengucapkan salam. Kalau orang mengatakan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmah. Lebih bagus lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus mengucapkan salam? Karena kita butuh keselamatan. Kita butuh salam dari Allah, salam dari malaikat. Pada 3 hari, pada 3 waktu. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Keselamatan atasnya. Ini Allah berbicara tentang Nabi Yahya yang beliau dibunuh oleh kaumnya sendiri, orang Yahudi. Lalu Allah katakan tentang Nabi Yahya yang dibunuh oleh kaumnya, kata Allah, wassalamun alaih, keselamatan bagi Yahya di saat ia lahir. Wa yauma yamut, dan keselamatan bagi dia pada hari kematiannya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan keselamatan bagi dia nanti di hari kiamat. Jadi kita butuh 3 hari keselamatan. Selamat ketika lahir. Alhamdulillah selamat. Sampai sekarang masih ada. Udah tua-tua. Kita diselamatkan ketika lahir. Berikutnya 2 hari lagi. Hari kematian. Selamat enggak? Ketika hari kematian tiba, apakah malaikat itu mengucapkan salam kepada kita? Apakah Allah mengirimkan salamnya kepada kita lewat malaikatnya di saat sakarat? Kalau kita saat sakarat, malaikat mengatakan selamat, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari dirimu yang baik. Ini adalah keselamatan selama-lamanya. Kalau sudah malaikat katakan begini, orang tersebut yang paling dia inginkan adalah mati itu sendiri, karena sudah ada ucapan salam. Sudah ada ucapan salam. Lalu dia masuk ke dalam barzakhnya. Selama dia di barzakh, dia menikmati nikmat surga. Lalu Allah perlihatkan kepada dia surga yang sesungguhnya yang sedang menunggu dia. Di dalamnya ada bidadari-bidadari, di dalamnya ada wildan-wildan yang mereka menunggu orang ini untuk masuk ke dalam istananya. Cuman belum bisa masuk karena belum terjadi hari kiamat. Maka kalau sudah terjadi hari kiamat, manusia bangkit dari kuburnya. Kita yang ketika di dunia ini beriman dan terus menyebarkan salam, malaikat datang menyambut kedatangan kita dari barzakh, dari kubur kita. Malaikat itu mengatakan assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Inilah hari kiamat. Apa yang dikatakan rasul-rasul dahulu itu adalah benar. Lalu akhirnya kita pun masuk ke dalam surga. Baru di pintu surga yang pertama sekali menyambut kita adalah bidadari-bidadari yang sedang menunggu kita. Dan yang menyambut kita adalah wildan. Coba bayangin, mereka menunggu kita mulai sejak kita di dunia ini. Begitu kita ada di pintu surga, bidadari-bidadari itu, wildan itu mengatakan keselamatan bagimu. Karena ketika di dunia engkau bersabar ketika engkau dapat musibah, dan ketika di dunia engkau bersyukur ketika engkau mendapatkan nikmat. Lalu setelah itu datanglah malaikat-malaikat menyambut kedatangan kita, dan mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena selama ini kalian di dunia bersabar. Datang lagi malaikat yang lain mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan atas kalian karena selama ini kalian adalah orang baik. Lalu manusia-manusia yang beriman masuk ke surga, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ucapkan salam. Kata Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim,
keselamatan bagi kalian wahai hamba-hambaku yang beriman dari Rabb kalian yang sangat sayang kepada kalian. Masuklah kalian ke dalam surga ini. Surga ini adalah Darussalam. Surga nama lainnya adalah Darussalam, negeri keselamatan. Kenapa dinamakan Darussalam? Karena di situ tidak ada masalah. Maka Allah katakan, salamun qaulan min rabbir rahim. Keselamatan atas kalian diucapkan Rabb kalian yang sangat sayang sama kalian. Khuludun la mauta lakum. Tinggallah di surga ini, kalian tidak akan mati lagi. Antashabbu wa la tahramu abada. Tinggallah di surga ini, kalian akan muda terus, tidak pernah tua. Antasihhu wa la tamradu abada. Tinggallah di surga ini, kalian akan sehat terus dan tidak pernah sakit lagi. Antan'amu wa la tab'asu abada. Kamu di surga ini akan dapat nikmat terus, tidak akan pernah lagi ada masalah. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, afsus salam. Siapa yang ingin masuk surga, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Maka dari itu kata Nabi, kalau hari kiamat sudah dekat, orang mengucapkan salam hanya pada orang yang ia kenal saja. Hanya pada orang yang ia kenal saja. Lalu kata Nabi yang kedua untuk laki-laki, at'imut ta'am. Beri makan orang-orang yang butuh makanan. At'imut ta'am, beri makan orang-orang yang butuh makanan. Sedekah terbaik antara lain adalah kasih orang makan, terutama di bulan Ramadan. Terutama di bulan Ramadan. Nabi sangat luar biasa bersedekah di bulan Ramadan. Antara lain sedekah Rasul yang sangat luar biasa di Ramadan adalah memberikan makan. Memberikan makan, memberikan minum pada orang lain. Maka permintaan orang-orang yang ada di neraka kepada penduduk surga, mereka mengatakan, asqina ma, tolong kasih kami sedikit air. Tolong kasih kami sedikit air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari neraka walaupun hanya menyedekahkan separuh kurma. Maka ada seorang perempuan pelacur memberikan air kepada seekor anjing. Allah menghapuskan dosanya, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka dari itu sedekah, memberi makan orang lain, itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung dalam agama kita. Sedekah yang sangat afdal. Maka perhatikan, ibadah Ramadan yang sangat mulia ini ditutup dengan memberikan sedekah. Ditutup dengan memberikan sedekah. Sedekah apa itu? Apa yang dimaksud sedekah di situ? Adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu lebih bagus apa? Lebih bagus bahan makanan. Jangan sampai hari lebaran ada orang yang enggak makan. Karena hari lebaran itu adalah hari gembira. Karena memasukkan kegembiraan dalam hati orang yang beriman adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Maka banyak-banyak membantu orang. Kalau ada orang yang kesulitan, lalu Anda mengeluarkan dia dari kesulitan itu, dia memiliki kegembiraan, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Maka kenapa harus menutup ibadah puasa ini dengan zakat fitrah? Karena jangan sampai pada hari bergembira itu ada yang bersedih. Jangan sampai pada hari yang bergembira itu ada yang lapar. Maka zakat fitrah batas waktu terakhir adalah sebelum salat Id. Sebelum salat Id dia harus diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jangan sampai ada orang yang beriman bergembira, lalu ada orang lain yang bersedih. Ada orang lain yang tidak makan. Tidak boleh. Berikan zakat fitrah. Maka dari itu saya sarankan kepada amil zakat, jangan menutup zakat fitrah sampai salat Id dilakukan.
Kalau masih ada yang memberikan zakat terima, lalu berikan kepada mustahiknya sebelum salat Id. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah, penduduk surga itu orang yang akan selamat nanti dalam kesulitan-kesulitan akhirat. Ciri-cirinya antara lain kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan yang mereka masih cintai. Kalau kasih makan, kalau kasih sedekah, jangan yang udah tidak dicintai, jangan udah yang tidak disukai. Itu kolak yang kemarin saya lihat masih ada di kulkas, kata dia sama istrinya. Iya emang, kok nggak dimakan-makan udah nggak suka. Udah seminggu loh itu di kulkas. Iya, nggak pada suka. Kalau nggak suka kasih orang. Sering begitu nggak? Sering begitu nggak? Sering. Itu korma masih ada tuh di kulkas. Ini Ramadan mau selesai. Emang nggak pada mau lagi? Nggak lagi kata anak-anaknya. Udah kalau nggak mau kasih orang. Berarti kan ketika nggak suka baru dikasih orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan banyak kebaikan sebelum kamu mampu memberikan apa yang kamu sukai pada orang. Kamu tidak akan mendapatkan banyak kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan banyak kebaikan kata Allah sebelum kalian mampu memberikan apa yang kalian masih cintai. Hati-hati nih. Harta Anda yang sesungguhnya apa yang Anda infakkan di jalan Allah. Selain itu akan hilang. Harta Anda yang sesungguhnya apa yang Anda infakkan di jalan Allah. Selain itu hilang. Anda punya duit 100 juta. Milik Anda yang sesungguhnya sampai hari kiamat, yang akan menjadi penyelamat Anda sampai hari kiamat adalah apa yang Anda infakkan. Selain itu hilang. Mungkin Anda makan, besok Anda buang. Mungkin Anda pakai, besok dia akan lapuk. Ada orang begitu enggak? Dia belikan uangnya untuk kemewahan-kemewahan dunia. Dia belikan mobil yang bagus, padahal mobilnya masih bagus. Lalu baru 3 tahun. Yang tadinya dia beli 100 juta, tinggal harganya 50 juta. 50 juta lagi lapuk. 50 juta lagi lapuk. Dia membelikan mobil harga yang sangat mahal. Sebenarnya tidak butuh dia seperti itu. Dia melakukan itu hanya karena at-takatsur. Lama kelamaan tidak lagi ada harganya. Itu lapuk sudah. Jemaah sekalian, pakaian kita beli kalau karena Allah ya jadi ibadah. Tapi kalau tidak dia akan lapuk. Jadi harta kita ada yang kita makan lalu kita buang. Ada yang kita pakai lalu dia pasti lapuk. Ada yang terus kita kumpul. Kita mati dibagi orang. Yang jadi harta kita yang sesungguhnya apa yang kita sedekahkan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan Allah memberikan hadiah pada kalian di saat kalian hendak mati sepertiga dari harta kalian. Allah memberikan hadiah kepada kalian di saat kematian dekat dengan sepertiga harta kalian. Artinya orang kalau mau mati dianjurkan untuk bersedekah, tapi paling banyak sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena orang yang hendak mati yang paling ia inginkan adalah sedekah.
Dia katakan pada Tuhannya, ya Allah tolong tunda kematianku sebentar aja. Aku ingin mengeluarkan satu sedekah. Sebentar aja, aku ingin bersedekah. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Infakkan hartamu sebelum datang kematian. Kalau kematian udah tiba, ruh ada di kerongkongan. Fa yaqula rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kau tunda kematian ini sesaat saja, saya akan mengeluarkan sedekah, walaupun itu hanya satu sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang banyak di dunia, kebaikan yang banyak di akhirat, kecuali kalau kalian mampu menginfakkan apa yang kalian masih cintai. Jangan infakkan sesuatu yang Anda tidak cintai lagi. Ustaz, boleh enggak berinfak gope? Boleh aja kalau Anda masih mencintai gope. Tapi kalau Anda sedang nyapu rumah, lalu Anda melihat di lantai ada gope, Anda tetap sapu, berarti tidak berharga. Enggak berharga. Jangan pungut yang gope itu lalu taruh ke kotak amal. Siapa yang ngasih rezeki itu, lalu setelah Anda enggak suka lagi, baru dikasih sama Allah. Yang goceng ke atas tetap di dompet. Ini masalah ini kita masih lemah. Nah, lihat isi kotak amal itu biasanya angkanya berapa? Angkanya berapa? Jarang tuh yang warna merah, ya enggak? Jarang. Yang banyak tuh gope 1.000, 2.000 dan lain-lain. Tidak masalah. Tapi berikan apa yang masih berharga bagi Anda. Kalau masih berharga 2.000, kasih 2.000. Kalau gope tidak berharga lagi, jangan yang gope itu. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan banyak kebaikan dunia akhirat sampai kamu mampu menginfakkan sebahagian apa yang kamu masih sukai, kata Allah. Maka dari itu kata Allah, penduduk surga itu sifatnya apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan pada orang miskin, pada orang yatim, pada orang yang tertawan. Ini mau lebaran, hati-hati. Yang peka. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan. Jangan sampai malam lebaran Anda memasak daging rendang, di mana baunya kemana-mana, lalu ada tetangga di samping Anda yang anaknya tidak makan itu. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu Allah katakan, mereka orang penduduk surga itu adalah memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan pada yatim, mereka memberikan makan pada orang tertawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami kasih kalian makan adalah karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami kasih kalian makan bukan karena mengharapkan balasan, bukan karena mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau memberi sama orang, jangan mengharapkan balasan. Anda akan kecewa. Tidak akan ada makhluk yang bisa membalas kebaikan Anda dengan sempurna. Tidak akan. Berilah kepada orang dengan harapan balasan dari Allah. Hanya Allah yang bisa membalas dengan baik, membalas dengan sempurna. Kalau kita berikan sama orang bantuan, lalu dia tidak balas, kita katakan, saya udah bantu, balasannya mana? Tidak tahu terima kasih itu orang. Boro-boro balasan, terima kasih aja kagak. Lalu orang itu bilang, Pak, terima kasih ya telah bantu saya. Balik dia bilang, saya udah bantu, terima kasih doang. Tidak ada yang pas. Ketika orang itu tidak berterima kasih, dia bilang, terima kasih aja enggak. Ketika orang itu berterima kasih, dia bilang, terima kasih doang.
Maka dari itu penduduk surga itu kalau berinfak, kata Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami beri kalian bukan karena mengharapkan balasan, bukan karena mengharapkan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami kasih kalian makan karena Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami kasih kalian makan karena kami takut suasana akhirat yang sangat dahsyat. Dalil bahwa hal yang paling hebat untuk membela seseorang dari kesulitan akhirat adalah sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kelak di akhirat setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Kelak di akhirat setiap orang, kata Nabi, bernaung di bawah sedekahnya. Maka dari itu mereka mengatakan, kami berikan kalian makanan adalah karena kami takut suasana akhirat yang sangat dahsyat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah pun menjaga mereka dari azab di hari kiamat. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Lalu kami masukkanlah mereka ke surga. Kami berikan pada dia surga dan kami berikan kepada dia pakaian-pakaian dari sutra. Lihat, penduduk surga itu, kata Allah, adalah bersedekah. Penduduk surga itu, kata Allah, adalah memberi makan orang lain. Yang ketiga, yang akan menjadi penduduk surga itu, kata Allah, kata Nabi, adalah wasilul arham, sambung silaturahim. Anda sangat butuh saudara Anda yang beriman. Kemarin saya sudah sampaikan, ibadah terbaik dalam agama ini setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Tapi tidak pasti orang yang sholat adalah orang beriman. Pasti enggak? Enggak pasti. Enggak pasti orang yang berpuasa beriman. Enggak pasti orang yang haji beriman. Karena orang munafik pun sholat. Orang munafik pun puasa. Orang munafik bahkan berjihad, tapi di dalam hatinya tidak ada iman. Itu dia lakukan menutupi kemunafikan, bukan karena Allah. Orang yang benar-benar beriman itu adalah yang menjadi tolak ukurnya dia benar-benar beriman, kata Allah, apabila ia mencintai orang yang beriman yang lainnya. Apabila ia mencintai orang yang beriman yang lainnya. Maka dari itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau kalian murtad, Allah hendak keberatan. Allah akan datangkan sebuah kaum yang mereka itu dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Makna ayat ini, kalau orang itu sudah beriman, kalau orang itu sudah beriman, maka dia adalah orang yang dicintai Allah. Karena tidak ada orang yang beriman kecuali Allah telah mencintainya dulu. Lalu mereka orang yang beriman itu pun mencintai Allah. Kalau begitu, siapa orang yang harus dicintai di atas dunia ini adalah orang yang dicintai Allah. Siapa mereka? Adalah orang yang beriman. Maka Allah katakan di dalam kalimat sesudahnya, bukti orang itu beriman, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka sayang sama orang yang beriman. Nah, sekarang ini kita sering gak ngerti. Gara-gara beda kelompok, gara-gara beda partai, gara-gara beda itu kita membenci orang. Hati-hati. Nah, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu cintai orang yang beriman. Saya sering sampaikan bahwa siapa yang mengerti bagaimana pentingnya seorang yang beriman, bagaimana ia sangat butuh orang yang beriman, bahwa seorang teman yang beriman adalah lebih manfaat, adalah lebih mahal dari dunia dan isinya. Kita kalau udah mati, Pak, ada dosa yang tidak termaafkan. Apa antara lain yang bisa menghapuskan dosa itu? Padahal kita tidak bisa lagi istighfar, kita tidak bisa lagi sholat. Apa yang kita butuhkan?
Apa yang bisa menghapuskan dosa kita kalau kita udah mati? Antara lain adalah solatnya orang yang beriman. Kita mati, ada orang datang lalu dia solatkan kita ikhlas karena Allah. Nabi katakan kalau orang beriman mati lalu disolatkan saudaranya yang beriman 40 orang tidak melakukan kesyirikan pada Allah, maka yang 40 itu diberi hak nanti di akhirat mensyafaatkannya. Anda tak tahu orang beriman yang mana yang akan mensyafaatkan Anda. Siapa yang meninggal dunia, siapa yang meninggal dunia, kata Nabi, lalu dia disalatkan 100 orang yang tidak menyekutukan Allah. Yang 100 itu diberi hak nanti di akhirat untuk mensyafaatkannya. Nabi katakan kesibukan orang yang masuk surga pertama sekali adalah mencari temannya. Mencari temannya. Itu kesibukan pertama sekali orang penduduk surga. Dia cari temannya, ya Allah, temanku si anu tidak ada di sini. Padahal dulu kami sama-sama sholat di Masjid Multahada. Ya Allah, temanku si anu tidak ada di sini. Saya masuk surga ini karena sedekah saya. Yang nyuruh saya sedekah itu dia. Saya masuk ke surga ini karena saya salat. Yang nyuruh saya salat dia. Saya masuk ke surga ini saya ngaji. Yang ngajak saya ngaji itu dia. Dia enggak ada di sini ya Allah. Lihat apa kata Allah. Masuklah kalian ke neraka. Masuklah kalian ke neraka. Cari semua temanmu yang kau kenal. Ayo. Selama ada iman walaupun sebiji zarrah. Angkat dia dari neraka itu. Bapak tahu siapa yang akan angkat? Jangan main-main dengan orang beriman. Maka harus banyak mengucapkan salam sama orang beriman. Mereka masuk ke neraka, kata Nabi, mereka tidak terbakar karena mereka penduduk surga. Lalu mereka mengangkat semua teman mereka yang mereka kenal. Lalu mereka lapor sama Allah, ya Allah, tugas telah dilakukan. Kata Allah, kembali lagi ke neraka. Cari lagi, mana tahu ada yang tertinggal. Kembali sampai 3 kali bolak-balik. Cari temanmu yang masih kau kenal. Gimana Ustaz bisa dikenal? Kan udah gosong dibakar neraka. Gimana? Gimana bisa dikenal? Kan udah jadi arang. Yang udah jadi arang nanti Allah yang angkat. Allah yang mensyafaatkan. Terus saya gimana kenal teman saya? Anggota sujudnya tidak dibakar neraka. Masih ingat wajah temanmu? Ingat wajah teman enggak? Ya, temannya dia ingat wajahnya, dia tahu tangannya, dia tahu dua kakinya, dua lututnya. Lihat. Kalau kita punya teman akrab, saya pernah pulang dari Medan Lebaran kemarin, saya lihat teman saya pura-pura tutup muka di kapal, sedang nyeberang di Bakahuni. Si anu katanya. Saya ketawa, emang kenal, biarpun kau tutup wajahmu saya kenal. Kita kenal teman kita hafal kakinya kayak apa, kita hafal 2 tangannya kayak apa, apalagi lihat mukanya. Nah kalau Anda sujud, apa yang Anda taruh di tempat sujud itu? Wajah, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu tidak terbakar di neraka. Antara lain faidahnya agar supaya nanti temannya kenal dia ketika mereka datang mengangkatnya, datang mensyafaatkannya. Maka berteriaklah penduduk neraka. Inilah teriakan mereka paling tinggi. Siapa sih yang datang ngangkat dia? Siapa yang datang nyelamatin dia tadi? Itu ayahnya ya? Bukan. Biarpun ayahnya kalau kafir tidak bisa bantu. Biarpun ibunya kalau kafir tidak bisa bantu. Itu ayahnya ya, bukan ibunya, bukan abangnya, bukan. Siapa itu yang datang ngangkat dia? Itu adalah teman-temannya yang saleh. Itu adalah teman-temannya yang beriman. Lalu mereka berteriak. Apa kata mereka?
Ya laitani ittakhadtu fulanan khalila. Wahai Tuhanku, seandainya aku tidak jadikan dia nih, semua temannya ada di dekat dia. Kalau aku tidak jadikan dia temanku, aku nggak ada di neraka ini. Dia yang ngajak aku minum khamar, dia yang ngajak aku berjudi, dia yang ngajak aku judi online. Kalau dia nggak ajarin, aku nggak ngerti tuh. Jadi kalau bukan karena dia, aku nggak ada di sini, ya Allah. Maka dari itu Allah katakan, semua persahabatan di akhirat adalah menjadi musuh kecuali sahabat karena ketakwaan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sambung silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Ketika Allah menciptakan alam, lalu Allah katakan, aku adalah Ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Aku ciptakan rahim, kata Allah. Aku ciptakan rahim. Siapa yang menyambungnya, aku akan sambung hubunganku dengan dia. Siapa yang memutuskannya, aku putuskan dia. Sampai sekarang masih tertulis itu di aras. Allah katakan, aku maha Rahman, aku maha pengasih, aku maha penyayang. Kasih sayangku selalu mengalahkan kemarahanku. Ayo, orang maksiat masih hidup enggak? Ada orang banyak di sana, dia bilang Allah itu bukan Tuhan. Dia bilang Allah itu punya anak. Dia katakan Allah itu punya istri. Tapi Allah bikin sehat gak dia? Allah bikin gak dia punya harta? Allah kasih gak dia anak? Lihat, kasih sayang Allah mengalahkan amarahnya. Lalu seperti apa amarahmu terhadap saudaramu yang beriman sehingga engkau memutuskan silaturahim? Persoalan apa? Persoalan apa sehingga engkau rela kehilangan surga gara-gara urusan dunia? Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika keponakannya yang selama ini ia bantu, ia kasih makan, tinggal bersama dia, keponakannya ini ikut menuduh Aisyah melakukan selingkuh. Abu Bakar marah. Mulai sekarang aku tidak akan bantu lagi dia. Aku tidak akan bantu lagi dia. Kesalahannya besar enggak? Orang yang selama ini ia kasih makan menuduh putrinya berzina. Ayo. Bukan sekedar putrinya Abu Bakar, tapi istri Nabi. Maka Abu Bakar marah besar. Mulai sekarang saya enggak bantu lagi. Saya enggak kasih makan lagi. Langsung Allah tegur Abu Bakar. Langsung Allah tegur Abu Bakar. Abu Bakar, tidak pantas bagi orang yang Allah berikan nikmat lalu dia menghukum orang dengan nikmat itu. Pak, kita sering gitu enggak? Ada adik salah. Selama ini dikasih uang kalau sulit. Anaknya kalau tidak punya uang sekolah kita kasih. Tapi gara-gara adiknya salah, dia bilang, mulai sekarang kamu saya tidak bantu lagi. Anda tidak pantas menghukum orang lain, menghukum hamba Allah dengan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Maka dari itu Allah katakan pada Abu Bakar, jangan ngomong begitu. Tidak pantas bagi orang yang diberikan Allah kelapangan rizki, lalu dengan rizki itu ia menghukum orang lain. Apakah engkau tidak mau dimaafkan? Apakah engkau tidak mau dimaafkan? Maafkanlah dia. Kembalilah berikan bantuanmu, wahai Abu Bakar. Lihat, hati-hati ini. Kita sering menghukum orang karena kesalahan orang. Dikarenakan dia punya salah, kita menghukum dia dengan nikmat yang Allah berikan sama kita. Kamu saya maafkan, tapi kalau kayak dulu tidak bisa lagi. Kalau kita salah lalu Allah maafkan, Allah sayang sama kita enggak? Iya.
Nah, maka dari itu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Allah katakan, Aku adalah Maha Rahman. Aku adalah pengasih penyayang. Kemarahan, kasih sayangku selalu mengalahkan amarahku. Aku ciptakan rahim. Siapa yang menyambungnya, aku akan sambung. Siapa yang memutuskannya, aku putuskan hubunganku dengan dia. Maka dari itu Nabi katakan, siapa yang ingin rizkinya ditambah, benarin silaturahim. Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, benarin sambung silaturahim. Tidak main-main permasalahan silaturahim ini. Anda sambung silaturahim, Allah perbaiki hubungan Allah dengan Anda. Anda putuskan silaturahim, Allah putuskan hubungan Anda dengan Allah. Kalau Anda melihat ada orang hidupnya baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja, tenang-tenang aja, enggak stres, enggak susah walaupun enggak punya uang. Lihat, biasanya ini orang adalah orang pemaaf. Biasanya ini orang adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, walaupun orang lain memutuskan silaturahim sama dia. Itu rahasianya. Berikutnya silaturahim terpenting untuk disambung siapa? Adalah silaturahim sama orang tua. Pak, ada enggak orang yang memutuskan silaturahim sama orang tua? Ada enggak? Silaturahim yang paling nomor satu pada orang tua. Silaturahim berikutnya adalah pada anak. Ada enggak orang memutuskan silaturahimnya sama anaknya? Ada. Silaturahim berikutnya adalah kepada keluarga. Kepada keluarga ayahnya, kepada keluarga ibunya, pamannya, bibinya, kepada abangnya, kepada adiknya, kepada kakaknya. Ini adalah silaturahim yang paling penting. Berikutnya siapa? Kepada tetangga. Berikutnya kepada siapa? Kepada sahabat. Kalau Anda mati, orang-orang yang tadi kita sebutkan, keluarga inti, tetangga, sahabat, Anda mati, mereka mengakui Anda adalah orang baik, itu pertanda besar orang itu akan masuk surga. Tapi kalau Anda mati, kita mati, saya mati, istri bilang syukurin, anak bilang syukurin, tetangga bilang syukurin. Ada yang begitu? Ada. Saya baru ditelepon teman, bahkan dia adalah jemaah saya, dia bilang, abang saya begini, gimana hukumnya? Begini. Padahal abang kandung. Saya bilang, itu kan waktu terakhir ketemu sama saya sakit. Udah sehat belum? Udah mati dia, biarin. Ayo, kakaknya sendiri, abangnya sendiri, enggak tahu tuh Ustaz, dia bilang. Saya dongkol banget sama dia. Padahal dulu saya kalau kemana-mana sama abang saya itu, kalau umroh barang-barang, tapi begitu abangnya mati. Coba. Kalau kita mati, orang-orang yang tadi, keluarga inti, tetangga, sahabat, mengakui kita orang baik, itu pertanda besar kita adalah penduduk surga. Maka malaikat tadi katakan, Salamun alaikum tibtum. Keselamatan atas kalian, karena selama ini kalian di dunia adalah orang baik. Berikutnya, hal yang paling hebat untuk memasukkan kita ke surga, kata Nabi, wasallu fil lail wan nasu niyam. Salat malamlah sementara orang lain tidur. Salat malam itu mahal enggak? Pak, sholat wajib ini diwajibkan sama Nabi berapa tahun setelah dia menjadi Rasul? Adalah 13 tahun. Baru ada sholat yang 5 waktu. Sebelum sholat 5 waktu yang ada sholat apa? Sholat apa? Sholat tahajud. Begitu turun ayat yang mengangkat Nabi menjadi Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu turunlah ayat yang menyuruh sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah salat malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. 3
12 tahun lebih solatnya Nabi, solatnya Abu Bakar, solatnya Umar dan lain-lain, itu adalah hanya solat malam. Tapi tangguh enggak iman mereka? Tangguh enggak ibadah mereka? Baik enggak mereka? Apakah Nabi itu, Abu Bakar itu jurusan UI, jurusan UGM gitu? Enggak. Mereka jebolan mana? Jebolan solat malam. Jebolan salat malam. Lalu diwajibkanlah salat yang 5 waktu menjelang hijrah. Lalu kata Allah, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Umatmu tidak wajib lagi salat malam, sunnah bagi mereka Muhammad, tapi engkau tetap wajib. Salat malam tetap wajib bagi Nabi. Itulah yang membawa Nabi kepada maqam mahmuda. Dia dikagumin di dunia, dia dikagumin di akhirat. Ketika bangkit dia disambut 50.000 malaikat, manusia semua kagum. Ketika manusia dijemur 50.000 tahun, semua mendatangin para nabi. Tidak ada yang berani memberikan syafaat kubra selain Nabi. Semua manusia kagum sama Nabi. Orang mau masuk surga tidak boleh kecuali Nabi duluan yang masuk, membuat manusia kagum. Inilah maqam mahmud. Dan itu didapatkan Nabi adalah karena salat malam. Kalau Anda melakukan salat malam, Anda terpuji di hadapan Allah, terpuji di hadapan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Nabi katakan, wa minal laili, dan di malam hari salatlah engkau. Nah, ini 4 penyebab masuk surga bagi laki-laki, dan perempuan ikut ini. Tapi khususnya bagi laki-laki. Secara cepat saya sampaikan. Untuk perempuan berapa tadi? 4. Apa kata Nabi penyebab terbesar perempuan masuk surga? Kata Nabi, mereka salat tepat waktu. Bilang sama ibu di rumah. Salat gak sih mak-mak di rumah? Tapi biasanya kendalanya kalau udah akhir waktu, mereka mendapatkan fadilah seperti apa yang didapatkan bapak-bapak di masjid, dengan syarat salat mereka itu tepat waktu. Maka Nabi katakan penyebab perempuan masuk surga, ini sampaikan sama istri, salat khamsaha, mereka salat 5 waktu tepat waktu. Maka enggak usah cemburu, laki-laki katanya 27 derajat begini begitu. Perempuan akan mendapatkan apa yang dapatkan laki-laki di masjid dengan syarat mereka salat di rumahnya tepat waktu. Kok begitu salat? Karena perempuan itu salatnya kurang. Masa udah kurang enggak tepat waktu lagi? Ya enggak? Ada yang haid 3 hari, ada yang haid seminggu, ada yang haid 2 minggu. Kalau kita kan full sebulannya. Kalau mereka ada yang 15 hari doang salat setiap bulan. Udah 15 hari dah tepat waktu, tuh kebangatan. Sebab yang kedua, kalau Anda salat, Allah akui Anda hambanya. Dan hamba-hamba Allah yang Allah masih akui dia hamba, itu udah masuk neraka. Udah masuk neraka. Orang-orang yang ada di neraka itu karena memang dah pantas menjadi hamba bagi Allah. Nabi ketika Isra Mi'raj, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi Muhammad atau bi rasulihi atau bi abdihi? Bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ada enggak di Al-Qur'an ciri-ciri penduduk surga? Apa kata Allah? Wa ibadur rahman, hamba Allah, ibad. Apa kata Nabi Isa begitu ia lahir? Inni Abdullah. Inni Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah. Lihat orang-orang neraka ketika mereka teriak meminta tolong sama Allah 5 kali. Apa jawaban Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diam di neraka ini, jangan ajak aku bicara. Karena dia tidak pantas sebagai seorang hamba. Lalu mereka mengajak malaikat Malik. Apa kata mereka? Ya Malik, ud'u rabbak.
yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Malik, kami udah ajak bicara Allah 5 kali. Tapi jawaban terakhir katanya jangan ajak aku bicara lagi. Diam di sini selama-lamanya dengan keadaan hina. Ud'u rabbak. Kalau begitu, Malik tolong minta sama Tuhanmu. Nah, lihat, mereka tidak lagi mengatakan tolong bilang sama Tuhan kita. Enggak. Karena memang orang yang masuk surga itu adalah tidak pantas hamba bagi Allah. Jadi kalau Anda masih diakui Allah sebagai hamba, Anda penduduk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda sholat, Allah akui enggak Anda sebagai hamba? Allah akui, Pak? Apa dalilnya? Nabi katakan kalau orang beriman sholat, dia hadapkan wajahnya ke kiblat, Allah pun menghadapkan wajahnya kepada orang yang sholat tersebut. Lalu Allah menjawab kata-kata yang ia ucapkan dalam sholatnya. Hitung, saya mau katakan. Kita katakan kata Nabi dalam sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Lihat, Allah akui enggak Anda hamba? Hambaku ini memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Malik yaumiddin. Majjadani abdi. Udah berapa kali? Udah 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi. Udah berapa kali? 5. Hadza baini wa baina abdi. Berapa kali dalam ayat ini? 2. Udah berapa? Berapa tadi? 4 tambah 2? 6. Lalu kita katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir Fatihah. Allah katakan hadza baini wa baina abdi. Tambah 1 lagi. 7. Wali abdi. Tambah 1 lagi. Jadi 1 rakaat berapa kali Allah mengakui Anda sebagai hambanya? Tadi berapa? 8. Kalau sholat subuh berapa kali berarti? 2 kali 8 berapa? Intinya kalau 17 rakaat sehari semalam berapa kali? Kali 8? Jadi seperti itulah setiap Anda sholat, Allah akui Anda sebagai apa? Sebagai hambanya. Maka sholat itu penyebab masuk surga nomor 1 setelah tauhid. Lalu yang kedua bagi perempuan kata Nabi, shamat syahraha. Mereka lakukan bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan dengan baik. Kembali kepada yang tadi. Kan kita juga puasa ya. Tapi kenapa Nabi katakan khusus kepada perempuan, terutama untuk perempuan? Karena perempuan juga puasanya kurang. Puasanya kurang. Karena dia haid, mungkin dia nifas dan lain-lain. Lalu yang ketiga kata Nabi, ahsanat farjaha. Ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Apa yang dimaksud menjaga kemaluan? 3. Dia tidak perlihatkan kemaluannya pada orang lain kecuali pada suaminya, maupun itu suami kecuali pada istrinya. 1. Sering dengar enggak? Menjaga kemaluan. Ada 3. Tidak dia perlihatkan kemaluannya kepada orang lain kecuali pada pasangan hidupnya. Yang kedua, dia tidak mau kemaluannya dipegang orang lain kecuali pasangannya sendiri. Yang ketiga, dia tidak mau jimak kecuali dengan pasangannya sendiri. Inilah ahsanat farjaha. Ada enggak laki-laki yang ahsanat farjaha? Ada enggak? Siapa? Nabi Yusuf. Dia digora perempuan cantik, kaya, terpandang. Waduh, itu beda daya tariknya dengan orang jelek. Padahal dia juga punya modal. Ini Yusuf ganteng enggak? Ganteng.
Karena gantengnya, ketika menteri-menteri istri mereka ngumpul sambil ngupas makanan buah dengan pisau, disuruhlah Yusuf lewat. Karena cakapnya, perempuan itu tidak sadar motong jarinya sendiri, kan cakap banget tuh. Nah, kira-kira Yusuf punya modal nggak untuk berzina? Perempuan-perempuan yang kaya, yang cantik, yang pejabat itu semua ngomong, hasyalillah, ma hadza basyarun illa malakun karim. Luar biasa, ini sih bukan orang, ini malaikat. Pantas Zulaikha begitu. Tapi dia nggak mau tuh berzina. Perempuan ada nggak yang menjaga kemaluannya? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Siapa? Adalah Maryam. Ketika dia menyirami bunga di Baitul Maqdis, di samping Baitul Maqdis, datang Jibril berbentuk anak muda yang sangat ganteng. Nabi Yusuf aja begitu ganteng sampai tangan-tangan mereka perempuan terpotong, nggak sadar. Mereka katakan karena gantengnya ini adalah malaikat. Nah, malaikat paling mulia siapa? Siapa malaikat paling mulia? Jibril. Kalau begitu datangnya Jibril kepada Maryam, itu nggak tanggung-tanggung itu gantengnya. Kira-kira Maryam tertarik nggak ingin melakukan zina? Maryam mengatakan enggak kira-kira assalamualaikum gitu. Kan ada orang salam basa-basi. Maryam kira-kira bilang enggak hayakallah gitu enggak? Kira-kira Maryam ngomong enggak? Godain kita dong gitu. Enggak. Apa kata Maryam? Inni u'idzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Hei anak muda, aku berlindung pada Allah kalau engkau punya niat baik, niat jelek. Aku berlindung pada Allah kalau engkau punya niat jelek. Padahal ini udah tanggung-tanggung nih gantengnya. Maka perempuan penduduk surga itu antara lain yang ketiga kata Nabi, ciri terbesarnya adalah as-sanat farjaha. Yang keempat, ini yang paling sulit bagi perempuan. Ata'at zawjaha. Dia patuh kepada suaminya. Patuh pada suami dalam urusan harta. Dia amanah, dia tidak berpoya-poya, dia tidak buang-buang harta suaminya, uang suaminya. Ada orang nggak bilang begitu sama suaminya, penting ente store amannya sebulan kalau udah gajian 2/3 gaji, 1/3 buat ente. Nah 2/3 itu dihabiskan poya-poya sama temannya. Hati-hati. Yang dimaksud perempuan taat sama suaminya, pertama adalah dia menjaga harta suaminya dengan baik. Dia tidak hambur-hamburkan pada hal yang tidak baik. Yang kedua, dia pelihara anaknya, dia didik anaknya dengan baik. Yang ketiga yang dimaksud dengan ata'at zaujaha dalam urusan ranjang. Dalam urusan ranjang, ini berat gak? Kalau laki-laki nggak pernah itu moodnya, sampai tua juga mood terus tuh laki-laki. Sampai tua bisa tuh laki-laki punya anak. Tapi perempuan sulit gak ini? Maka bilang sama istrinya, kalau diajak hubungan badan lalu dia cemberut, malaikat pun cemberut sama dia, sampai dia senyum sama suaminya. Nah ini kalau perempuan dengar ini sulit itu Ustaz yang itu. Nah ini yang dimaksud dengan ata'at zaujuha. Ada 3. Dia jaga harta suaminya, dia jaga anak-anak suaminya, dia patuh sama suaminya ketika suaminya ingin melakukan hubungan ranjang. Lalu yang terakhir 4 berkongsi laki-laki dengan perempuan. 4 berkongsi laki-laki dan perempuan. Itulah kandungan surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ini berkongsi laki-laki perempuan sebab masuk surga. Imam Syafi'i berkomentar tentang surat ini, kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak turunkan surat yang lain, hanya wal asri saja itu cukup mengatur semua makhluk. Ada 4 di sini penyebab masuk surga yang kita kongsi dengan perempuan. Wal asri, demi waktu. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu karena banyak manusia rugi dengan waktu.
Waktu itu modal. Allah akan tanya tentang waktu di akhirat. Lihat, ada nggak orang yang rugi dengan waktu? 1 jam waktu ia isi dengan ketawa aja. Ada orang begitu nggak? Ada nggak orang begitu? 1 jam waktunya kebuang dengan ketawa terbahak-bahak. Ada begitu nggak? Ya catatannya begitu nanti di akhirat. Hati-hati. Ada orang 1 jam waktunya kebuang dengan nangis yang percuma. Tapi kalau dia nangisnya karena Allah, kira-kira gimana? Ada orang satu hari waktunya percuma karena apa ini? Ada nggak orang gitu? Kebuang waktunya. Catatannya dalam buku catatan itu mancing. Berapa lama? Ada orang kebuang waktunya catur. Dari jam berapa? Dari habis Isya sampai jam 12. Dosa Ustaz? Ya biar enggak dosa juga Anda buang waktu. Wal asri. Kalau Anda udah mati, Anda minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan ke dunia 1 detik aja. Modal kita itu adalah waktu. Maka Allah banyak bersumpah tentang waktu. Semua waktu ada sumpah Allah dalam Al-Quran. Wal laili, wal nahar, wal asri, wad duha. Lihat, belum lagi ada orang yang buang waktu main HP. Nah, wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti ada dalam kerugian. Hanya 4 yang enggak rugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Lihat, Allah enggak katakan illal ladzina aslamu, kecuali orang Islam. Enggak. Karena banyak orang yang ngaku Islam tapi tidak beriman. Banyak orang salat tapi tidak ikhlas. Allah katakan illal ladzina amanu. Kalau dia udah beriman pasti dia salat. Ini satu. Wa amilus solihat, melakukan amal solih. Amal solih ada 3. Amal solih hati, amal solih lisan, amal solih anggota tubuh. Hatinya beriman, ikhlas, takut, mengharap, dan lain-lain. Lisannya berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain-lain. Badannya salat, puasa, dan lain-lain. Wa amilus solihat. Wa tawasau bil haq. Al-haq Allah. Mereka amar ma'ruf, nahi mungkar. Mereka amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia satu sama lain saling memperbaiki iman, saling ngajak untuk beribadah. Wa tawasau bis sabar. Mereka saling menasihati untuk supaya sabar. Ayo salat yuk yang sabar, kalau enggak sabar ente tidak bisa salat. Ayo jangan melakukan ini, itu dosa besar. Ente memang tidak bisa tinggalin kalau ente tidak sabar. Lalu dia lihat temannya sakit, ayo sabar, itu ujian. Nah, 4. Ini kongsi laki-laki dengan perempuan. Maka para sahabat, kalau mereka bertemu satu sama lain, lalu mereka berpisah, pasti salah satu di antara mereka ini ada yang membacakan ayat ini, surat ini. Itu sahabat tuh. Kalau mereka ketemu nih ngobrol, lalu udah pada mau bubaran, pasti salah satu di antara mereka sahabat ini ngomong, wal asri innal insana lafi khusur illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Jadi 4 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan, 4 barang-barang. Untuk laki-laki tadi apa? Ucapkan salam. Yang kedua beri makan. Jangan main-main beri makan. Orang kalau ndak puasa karena dia jimak, dosa besar enggak orang enggak puasa karena jimak? Apa kira-kira kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut bisa enggak? Kalau enggak bisa, merdekakan budak. Punya enggak? Kalau enggak bisa, kasih makan 60 orang miskin. Dosanya diampuni Allah. Ya? Ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Yang keempat, salat malam. Bagi perempuan ada juga 4. Salat tepat waktu, puasa dengan baik pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya.
Empat, kita bareng-bareng beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati supaya sama-sama beribadah, supaya sama-sama meninggalkan maksiat. Kalau ada yang mendapatkan musibah, supaya sama-sama bersabar. Ini adalah jalan menuju surga yang sangat luar biasa. Semoga ada manfaat. Semoga di sisa Ramadan ini kita semakin hebat beribadah, iman semakin kuat, dan tingkatkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Ingat baik-baik, kita belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maksimalkan semaksimal mungkin. Semoga setelah Ramadan kita lebih istiqomah lagi. Sementara liburan kita, kajian kita diliburkan sampai ada perintah dari DKM lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.